way. It makes me so. Halo Urbaners, apa kabar? Selamat datang di MSG. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film besutan tahun 1999 yang berjudul Cruel Intention, yang dibintangi oleh Ryan Phillips sebagai Sebastian, Reese Witherspoon sebagai Annette, Amy Adams sebagai Catherine, Selma Blair sebagai Cecil, dan Abang Ngendut sebagai narator magang di video alur cerita ini. Oke, sebelum mulai cerita, kita peringatkan konten ini full spoiler ya. Jadi, tanpa lama-lama, kita mulai saja alur ceritanya. Awas, film panas. Di awal cerita, kita dikenalkan dengan seorang pria bernama Sebastian yang datang bertemu psikiater untuk melakukan konsultasi mengenai kejiwaannya yang terganggu karena sering mengajak para wanita menanam benih. Sebastian bercerita mengenai kehidupan seksnya yang dia lakukan. Namun, tampaknya psikiater itu tidak tertarik cerita Sebastian. Ditambah, Sebastian menggoda psikiater itu, dan psikiater itu tampak risih dan segera mengakhiri konsultasi. Di saat Sebastian pergi, terdengar suara telepon. Ternyata psikiater itu ditelepon oleh anaknya yang menangis. Dia bercerita kalau habis dibodohi oleh seorang playboy cap kadal buntu, dan foto telanjangnya tersebar di internet. Sontak membuat psikiater itu marah, dan pria yang melakukan itu ialah Sebastian. Psikiater itu mengejar Sebastian, mengumpat dan menyumpahi. Tapi sebagai playboy sejati, dia bodoh amat. Sebastian hanya tersenyum licik. Lalu datang seorang gadis yang bertanya kepada Sebastian. Dia berkata, "Kenapa wanita itu?" Sebastian menjawab, "Mungkin butuh konsultasi jiwa," sambil tersenyum. Kemudian Sebastian berkenalan dengan gadis cantik itu, lalu pergi sambil bergandengan tangan. Mantapo, dapat satu domba tersesat. Lalu Sebastian mengendarai Jaguar Roadster tahun 1956 untuk menemui kakak tirinya bernama Catherine. Catherine dikenal sebagai seorang gadis cantik, baik, dan pintar. Dia menjadi panutan di sekolahnya, sehingga Nyonya Caldwell mengajak putrinya untuk menemui Catherine. Meskipun sebenarnya Catherine adalah seorang gadis yang licik dan tidak tahu diri, persis seperti mantanmu. Di sini juga diceritakan bahwa Catherine ini baru saja dicampakkan oleh laki-laki yang dia suka. Meskipun Catherine sudah berusaha memuaskan pacarnya tersebut. Pacar Catherine direbut oleh seorang gadis bernama Cecil, anak Nyonya Caldwell. Di sini Catherine merasa sakit hati dan meminta Sebastian untuk merayu Cecil agar mau diajak untuk bercocok tanam, kemudian dicampakkan. Tampaknya Sebastian menolak. Dia menganggap Cecil hanya gadis yang membosankan dan terlalu mudah untuk didapatkan. Sebastian beralasan dia punya reputasi. Kalau dia merayu Cecil, reputasinya akan hancur. Kemudian Sebastian berkata, "Kau bisa meminta bantuan teman-teman lelakimu yang tolol untuk balas dendam kepada Cecil." Lalu Sebastian menunjukkan sebuah majalah kepada Catherine mengenai seorang gadis bernama Annette. Sambil jemari Sebastian berwisata petik susu di perkebunan milik Catherine. Annette ialah anak seorang kepala sekolah, yang kemudian Annette juga akan pindah ke sekolahan Sebastian. Orang tua Annette akan menjadi kepala sekolah baru di sekolahan itu. Di sini Annette juga akan tinggal sementara di rumah bibi Sebastian, dikarenakan rumah Annette dalam proses jual sebelum pindah ke rumah baru. Annette ialah gadis cantik, cerdas, dan baik. Di majalah itu, Annette menjelaskan bahwa Annette akan menjaga gawangnya sampai dia menikah. Tapi Sebastian merasa tertantang. Namun Catherine meragukan Sebastian bisa mendapatkan Annette. Kemudian Sebastian menantang Catherine bertaruh. Tapi Catherine akan memikirkannya terlebih dahulu. Lalu Sebastian pergi menuju ruang kerja sambil menyalakan sebatang racun. Dan tak lama kemudian Catherine datang menghampiri Sebastian, lalu mengiyakan taruhan itu dengan syarat bila Sebastian kalah maka mobil Jaguar Sebastian akan menjadi milik Catherine. Tapi bila Catherine kalah maka
Sebastian bisa mengajak Catherine untuk bercocok tanam sampai otaknya jadi gila. Tapi pada awalnya Sebastian menolak. Namun saat Catherine berkata, "Kalau kau boleh melakukannya di tempat yang kau ingin," sontak hal itu membuat Sebastian semangat, lalu setuju dengan taruhan itu. Sepakat dengan Catherine, Sebastian langsung bergerak menuju rumah bibiknya. Di sana dia langsung menemui Annette dan bibiknya yang sedang berkuda. Karena tahu Sebastian datang, mereka berhenti berkuda. Kemudian menemui Sebastian. Singkat cerita, Annette seakan tidak merespon Sebastian. Karena Annette sudah tahu kelakuan Sebastian sebagai playboy cap kadal buntung yang suka membodohi para gadis. Karena itu Sebastian gagal mendapatkan Annette, kemudian dia pergi. Di saat yang bersamaan, Catherine sedang menemui Cecil. Dia datang untuk memuluskan aksi balas dendamnya karena pacar Catherine direbut oleh Cecil. Di sini Cecil sedang latihan musik bersama guru lesnya bernama Ronald. Cecil terlihat kesal karena bermain musiknya payah, tapi Ronald dengan lembut memberitahu untuk santai dan perlahan. Kemudian Ronald duduk di belakang Cecil, diajari dengan penuh kelembutan oleh Ronald. Karena Cecil sudah suka dengan Ronald, dia amat menikmati serta menghayati tiap gesekan alat musik itu. Sembari Cecil memejamkan mata. Tanpa disadar, Catherine mengawasi mereka terus dari belakang. Kemudian diperlihatkan Sebastian sedang kesal karena dia gagal mendapatkan Annette. Sebastian penasaran dengan siapa yang memberitahu Annette tentang kelakuannya. Di sini Sebastian curiga dengan seorang pria bernama Mike Connell yang merupakan teman baik Annette. Oleh karena itu, dia meminta bantuan temannya untuk menjebak Connell. Si licik Catherine sedang bersama Cecil di taman untuk piknik. Sebagai teman yang baik, Catherine mendengarkan cerita Cecil dengan penuh antusias. Cecil khawatir karena dia diajak pacar atau mantan Catherine untuk bertemu. Di sini Cecil bingung karena dia tidak pernah berciuman. Dia takut kalau pacarnya meminta ciuman. Sebagai sahabat baik, Catherine mengajari berciuman. Lalu Catherine mencari tahu hubungannya dengan Ronald. Dengan lugunya, Cecil bercerita kalau dia menyukai Ronald. Pada malam harinya, Sebastian berada di rumah bibiknya, lalu memutar musik keras-keras. Benar saja, karena itu Annette keluar dan menegur Sebastian. Tapi sebagai playboy sejati, dia merayu Annette untuk berenang bersama. Dan akhirnya Annette mengiyakan. Saat mereka berenang, Sebastian mengungkapkan perasaannya. Tapi karena risih, Annette pergi meninggalkan Sebastian. Kemudian Sebastian pergi untuk memfoto teman Annette yang sedang adu pedang dengan seorang suruhan Sebastian. Setelah masuk perangkap, Connell dipaksa mengaku kalau tidak, dia akan menyebarkan fotonya. Tapi Connell benar-benar tidak tahu. Sebastian percaya, lalu menyuruh Connell untuk mencari tahu siapa yang menjelek-jelekan dia. Dengan terpaksa, Connell mengiyakan Sebastian. Keesokan harinya di pantai, Connell mulai mencari tahu siapa yang menjelek-jelekan Sebastian. Setelah informasi didapat, Connell menelpon Sebastian dan berkata bahwa Nyonya Caldwell, ibu dari Cecil, yang mengatakan pada Annette. Sebastian marah dan menemui Catherine lalu berkata, "Aku setuju untuk menghancurkan reputasi Cecil dan balas dendam pada Nyonya Caldwell." Lalu Catherine tersenyum dan menggoda Sebastian, lalu memainkan rudal antar benua miliknya. Begitu rudal siap meluncur, Catherine pergi dan berhasil membodohi Sebastian. Hal ini membuat Sebastian kesal. Lalu Sebastian menghubungi Annette. Dia bertanya, "Apa kacamataku tertinggal di sana?" Lalu Annette berkata, "Tidak." Kemudian Sebastian berkata, "Baiklah, sampai ketemu lagi." Kemudian Annette bertanya, "Apa hanya itu? Kamu menelponku?" Sebastian menjawab, "Tidak, aku ingin mengajak kau keluar." Lalu Annette berkata, "Iya, baiklah." Keesokan harinya mereka pergi bersama selama seharian.
Catherine menemui Nyonya Caldwell, lalu memberitahu semua tentang hubungan Cecil dengan Ronald, sang guru les. Hal ini membuat Ronald mendapatkan masalah dan dipecat oleh Nyonya Caldwell. Kemudian Catherine dan Sebastian menemui Ronald, bak pahlawan kesiangan. Mereka berdua memberikan sepucuk surat dari Cecil kepada Ronald, dan mereka berdua berusaha mendorong Ronald untuk memperjuangkan Cecil. Ronald awalnya tampak ragu, tapi akhirnya dia setuju. Kemudian Ronald menulis surat balasan kepada Cecil. Setelah itu, Sebastian menelpon Cecil untuk memberikan sepucuk surat yang ditulis oleh Ronald. Tapi Sebastian tidak bisa mengantarkannya karena Nyonya Caldwell sangat membenci Sebastian. Saat mereka bertemu, Sebastian menggoda Cecil. Bukan playboy sejati namanya bila Sebastian tidak bisa mengajak bercocok tanam. Paginya, Sebastian menuju rumah bibinya. Di sana Sebastian dan Annette diminta untuk menggantikan bibinya untuk pergi ke panti jompo. Kemudian mereka pergi dan menghabiskan waktu seharian di sana. Di saat di rumah bibinya, Sebastian sedang mengamati Annette. Lalu Catherine datang dan berkata, "Apa kau mulai menyukainya?" Sebastian berkata, "Aku mulai tertarik. Dia membuatku tertawa." Lalu Catherine berkata, "Oh, jadi kau kalah taruhan. Kapan ku bisa kendara mobil baruku?" Sebastian menjawab, "Satu-satunya yang bisa kau kendarai adalah aku." Lalu Sebastian pergi menemui Annette di taman dan mencium bibirnya langsung saat akan direbahkan. Annette menolak dan misi pun gagal. Pada malam harinya, Sebastian menemui Annette untuk berpamitan pergi, tapi Annette menyerang bibirnya. Di saat hampir menanam benih, Sebastian tidak tega. Lalu Sebastian beranjak pergi. Pagi harinya, Catherine menemui Sebastian dan memberitahu kalau Annette pergi. Sebastian langsung pergi dan mencari Annette. Sebastian menemukan Annette di stasiun. Lalu Sebastian membawa ke rumahnya dan menuju ke kamar Sebastian. Lalu mereka mulai menanam benih. Lalu Sebastian memergoki Catherine dan Ronald yang sedang bercocok tanam. Kemudian Ronald pergi. Lalu Catherine mulai mengajak Sebastian, tapi Sebastian menolak. Catherine kesal dan berkata, "Aku ingin ML." Sebastian berkata, "Aku tidak ingin." Lalu dia pergi dari kamar Catherine. Coba aku yang ditawari, langsung tak sikat. Catherine sadar kalau Sebastian mulai mencintai Annette. Catherine tidak terima dan akan memberitahu tentang pertaruhan ini pada Annette. Karena takut ancaman Catherine, Sebastian pergi menemui Annette dan dia berkata dia tidak mencintai Annette. Yang dia lakukan hanya untuk menanam benih. Lalu Annette mengusir Sebastian keluar. Setelah kembali, Sebastian menceritakan semuanya pada Catherine. Di sini Catherine tampak bahagia karena sudah menghancurkan Sebastian. Lalu Sebastian menemui Annette untuk meminta maaf, tapi Annette kecewa dan dia tidak mau bertemu Sebastian. Kemudian Sebastian meninggalkan catatan serta surat yang membahas kebusukan Catherine. Kelicikan Catherine tidak sampai di situ. Dia juga memberitahu Ronald bahwa Sebastian menanam benih pada Cecil, wanita yang dia cintai. Sontak hal ini membuat Ronald marah dan menghampiri Sebastian lalu menghajarnya. Tak selang lama, Annette datang dan memisahkan mereka. Karena tersenggol dan jatuh, Annette hampir tertabrak mobil. Beruntung Sebastian menyelamatkan Annette. Sayang disayang, Sebastian tertabrak. Saat Sebastian sekarat, dia mengatakan, "Aku mencintaimu." Lalu Sebastian pun tewas. Beberapa hari kemudian, saat upacara penghormatan kematian Sebastian, Annette dan Cecil menyebarkan semua catatan kebusukan Catherine. Hal ini membuat seluruh sekolah merasa jijik dan benci. Semua citra baik Catherine langsung hancur seketika. Lalu diperlihatkan saat Annette mengendarai
mobil Jaguar milik Sebastian dan film pun berakhir.